Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan mata kuliah penulisan ilmiah. Pengertian penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penilaian menggunakan logika dan dapat diverifikasikan kebenaran isinya. Penulisan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang akan menjadi isi tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penulisan adalah melahirkan pikiran atau perasaan, seperti membuat surat dengan tulisan. Melalui tulisan yang dituliskan, kemampuan seseorang dalam meluangkan idenya di dalam sebuah tulisan sangatlah berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Dengan demikian, mutu atau kualitas setiap penulis berbeda pula satu sama lain. Namun, hal yang penting bahwa terkait dengan aktivitas menulis, seorang penulis harus memperhatikan kemampuannya dan kebutuhan. Nah, begitu juga penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan penulisan ilmiah. Tujuan penulisan ilmiah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah menghasilkan karya tulis ilmiah. Tahapan penulisan ilmiah dalam berbagai bentuk penulisan kalimat, penulisan paragraf ilmiah, dan penyusun sistematis suatu karya ilmiah. Begitu juga penulisan ilmiah selain mempunyai tujuan, juga mempunyai manfaat. Penulisan karya ilmiah yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, dan juga penulis mendapatkan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, dan juga mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Juga penulis dapat melatih mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif, sebab untuk menulis karya ilmiah harus mencari dulu teori-teori. Penulis dapat melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber, dan juga dapat mengenalkan penulis dalam kegiatan keputusan untuk melatih penulis lebih untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas serta secara sistematis. Prinsip dasar dan kaidah etika penelitian. Dan penelitian dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah. Penulisan menurut para ahli, menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Dan menurut Yamila dan Samsurizal menjelaskan bahwa keragaman karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsi. Menurut kelompok berbagai karya dikenal ilmiah seperti makalah, tesis, dan disertasi. Menurut Wahyu mengatakan bahwa sebuah karya ilmiah, esai ilmiah, untuk mengatakan jika ia mengangkat keprihatinan dengan metode ilmiah. Menurut Brotowijoyo mengatakan bahwa monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta
dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Etika dan hukum. Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis yang dihayati masyarakat. Etika juga membantu kita untuk memuaskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan. Karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat, begitu juga hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Dan juga menunjukkan pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain atau sesama manusia. Moral atau moralitas terkait dengan tindakan seseorang benar atau salah. Sebaliknya, etika merupakan studi tindakan tentang moral atau sistem yang mengikutinya. Etika mencakup norma atau standar perilaku. Fungsi hukum sebagai sarana mengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Begitu juga sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Dan fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan keputusan terhadap badan pemerintahan sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat hanya untuk digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Pencarian referensi yang tepat adalah sebuah informasi yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk mempertegaskan suatu pernyataan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam proses penulisan karya tulis ilmiah, referensi menjadi bagian penting untuk memperlancar penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana mencari referensi karya tulis ilmiah yang relevan dengan apa yang ditulis. Secara etimologi, kata referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to yang artinya mengacu pada atau merujuk pada suatu atau pernyataan seseorang. Informasi tentang penulisan karya ilmiah atau pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, dan informasi lainnya.